Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Berjuta misil memecah sepi, tetap kuat langkahkan kaki untuk menjaga takdir dari ilahi. Berhentilah larut dalam duka. Nah, mungkin teman-teman nggak asing dengan notasi itu. Teman-teman juga nggak asing dengan suara-suara yang ada di balik lagu itu. Dan sempat beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu sempat mendengungkan nama Indonesia di Gaza karena videonya yang unik, vokalis-vokalisnya yang cukup berkarakter, dan lebih berkarakter lagi pencipta di balik behind the song dari lagu itu. Nah, hari ini kita kedatangan beliau, seorang dokter muda yang luar biasa, ganteng, muda, tapi nggak jomblo. Nah, ini agak berita buruk buat di luar sana. Karena bentar lagi tadi kita ngobrol tentang bentar lagi istri juga berulang tahun dan lain-lain nih gitu. Beliau juga punya banyak agenda untuk romansnya beliau, dan luar biasa romantisnya sampai orang bingung ini dokter apa enggak. Nah, kalau nggak percaya dokter apa enggak, kita akan kupas di meja putih ini di ruangan putih ini siapa sebenarnya dokter Aiman. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang di podcast ini agak kaku ya? Deg-degan ya saya. Deg-degan. Deg-degan. Emang yang datang ke meja ini emang tiba-tiba berubah sih. Ruangan ini tuh penuh dengan nilai. Panjang sekali, Dr. Ahmad Sulaiman Al-Wahdi. Al-Wahdi, ya. Spesialis saraf. Saraf. FINA itu apa? FINA itu FINA. Fellowship Intervensi Neurologi. Jadi neurologi intervensi dia. Detailnya? Jadi dia untuk tindakan-tindakan pembuluh darah yang berhubungan dengan stroke sumbatan atau pecah pembuluh darah karena ada benjolan, terus ya kelainan pembuluh darah otak sama spine ya. Kayak gitu. Di balik romantisnya ternyata emang main di darah-darah, bro. Makanya romantis, saya tahu betul letak posisi saraf yang sangat ini ya. Nah, kalau di luar sebenarnya aku manggil beliau nih Mas, tapi kadang emang agak aneh sih. Mas gue ini dokter ternyata gitu kan. Karena emang sering main gitar dibanding sering juga aku dengar karya-karyanya. Ntar lagi juga mau rilis lagu baru kan. Iya, gitu. Lagi nulis juga kan. Ya, doain. Nah, luar biasa. Nah, tapi sebelum kita ke kupas tentang lagu Firnat Gaza yang sempat dinyanyikan oleh Bang Fadli sama Lakeda juga, itu beliau juga ikut dalam mengisi suaranya. Aku pengen kupas sedikit tentang Tanjung Priuk 2010. Ini apa nih? Ini Mas Aiman ngapain? Oh iya, itu pertama kali saya gabung sama Mercy itu. 2010? 2010. Waktu itu masih dokter umum. Terus saya coba daftar lah ke Mercy. Terpanggil gitu. lah kan itu? Ya, mau coba daftar gitu kan ke NGO, maksudnya untuk ya kan dokter ya. Akhirnya pas daftar hari pertama tuh tiba-tiba itu lagi ada kasus itu Tanjung Priuk tuh. Iya, iya. Ini kerusuhan kan? Iya, itu hari saya daftar tiba-tiba, terus saya pas lagi daftar syaratnya apa aja? Ya udah langsung berangkat aja. Saat itu saya langsung berangkat. Langsung masuk frame dari media televisi. Ternyata beliau. Kita dapat informasi dari tim kreatif, katanya ini Mas Aiman. Iya betul. Iya. Makanya yang pertama lagi langsung. ngapain sih Mas ini? Itu kan kasusnya itu ya lumayan lah ya, maksudnya dengan kerusuhannya panas sekali gitu. Ini penanganan ada korban kayak gitu, kita bantu untuk evakuasi kayak gitu. Ini juga ya sama itu situasi mulai terkendali. Terus sampai masuk kan kita evakuasi ke dalam juga kan. Iya. Oke. Kayak gitu. Apa yang bisa diambil dari sini? Maksudnya kan ini termasuk kerusuhan atau kejadian yang tidak begitu lama terpublish saat itu. Iya. Kan sempat tahan dulu deh media nih. Iya. Karena simpang siurnya luar biasa. Iya, betul. Dan kita akhirnya masyarakat tidak tahu apa yang terjadi kejadian pasti dalam itu. Jujur saya juga nggak tahu karena saya mau daftar waktu itu.
Oh, Saya mau daftar Anda Mercy. terjebak. Saya mau daftar ke Mercy, tiba-tiba dikirim ke situ. Ternyata begitu ospeknya. Ternyata langsung ke ospeknya lapangan. langsung ke lapangan. Mercy luar biasa. biasa. Luar biasa. Makanya saya benar nih benar. Benar. Mercy benar. Jadi bukan sekedar kumpulnya para dokter yang tidak di lapangan gitu, langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Dan ya. bingung. Bingung habis itu Bingung. ngapain? Baru pertama kan saya juga bingung nih kasus apa saya gitu. Nah, saya waktu itu juga kan belum banyak ngikutin media. Karena saya baru pulang waktu itu dari Moskow. Moskow ngapain? Saya kedokteran kan di Moskow. Di Moskow. Jadi saya tuh bingung kondisi apa. Waktu itu cuma kepikiran, udahlah saya mau daftar aja. Ini kan mau apa sih namanya jadi relawan lah ya. Waktu itu udah nyanyi? Nyanyi sih dari SMP juga udah nyanyi. Cuman kan buat Bukan kamar berarti mandi karena- aja gitu kan. Bisa aja. Bukan berarti karena nggak ada job nyanyi akhirnya hanya lawannya. Enggak. Akhirnya ambil kedokteran gitu ya. Enggak, akhirnya jadi gue barusan dulu deh gitu untuk Enggak. akhirnya tapi tetap ngalir ya seni itu mengalir ya. Ya, karena kesibukan kedokteran kan akhirnya ya kepending semua ya. Semuanya kepending, terus jadi kalau ada waktu coba buat lagu. Terus baru bisa buat recording ketemu yang pas kan susah juga kadang-kadang kita kadang-kadang. Yang pengen membahasakan lagu kita kepada lagu note-nya kayak gini nih gitu. Itu nggak gampang tuh. Nggak gampang. Nah, terus akhirnya ketemu orang itu, teman saya. Akhirnya jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Kayak gitu. Emang nggak bisa dipisahkan ya antara passion and ya semuanya passion dokter juga jadi suatu hal yang passion buat beliau dan seni juga mengalir di darahnya. Oke, ini intinya beliau nggak tahu terjun langsung ke sini. Terima kasih Mercy. Terima kasih. Pengalaman yang luar terlupakan biasa. itu. Oke, banjir Jakarta 2014. Iya. Ya, itu waktu itu kan banjir tahun 2014. Kalau nggak salah Mbak Luli juga organisirnya ya. Organisernya saat itu lagi di situ. Terus ada bakti sosial kepada korban dampak banjir. Saya ikut di situ. Ini udah ngambil spesialis atau masih dokter umum? Belum, masih dokter umum. Oke. Masih dokter umum. Masih dokter umum. Nah, waktu itu yang terlibat di dalam teman-teman dari Tanjung Priok sampai ke misi banjir Jakarta ini, keadaan Mercy saat itu lagi rame atau anggotanya masih belum seramai sekarang atau gimana? Mas Aiman? Justru sekarang mungkin itu ya. Jadi saya malah agak kurang aktif nih akhir-akhir ini karena memang tiba-tiba dengan kerjaan ya. Jadi saya mungkin sekarang pasti lebih berkembang ya. Mungkin nggak sepi dulu. Itu gitu. bisa ya Mas Aiman, karena kalau kata Mas Aiman nggak nggak aktif, justru nama Dokter Aiman tuh aktif banget setiap hari. Oh, iya. Jadi kita bingung. Kayak Kak, ini schedule-nya Dokter Aiman kapan? Ini. Oh iya, ngomong sama Dokter Yogi juga begitu. Ntar ada Dokter Aiman juga yang juga lagu itu. Ternyata nggak sepi, Mas. Nggak ya selalu aktif, tapi mungkin badannya nggak di sini. Ya kan. Tapi secara dunia maya orang akhirnya ngomongin wah ternyata ada seorang dokter yang. Makanya saya bersyukur banget tuh waktu Mbak Luli bilang bisa nggak buatin lagu tentang Gaza gitu ya. Karena kan saya udah beberapa tahun kan sejak ambil spesialis. Kan kalau kita ambil spesialis tuh waktu benar-benar nggak dapat kemana-mana ya. Habis itu terus tiba-tiba aduh nggak bisa ikut lagi nih kayaknya ke acara itu. Mbak Luli nawarin buat lagu tentang Gaza. Oh, itu Mbak Luli kerjaannya nawarin. Tolong buatin dong lagu tentang Gaza gitu kan. Wah, saya pikir dari dulu saya pengen banget tuh buat lagu tentang Gaza. Tapi nggak pernah kesampaian kan. Tiba-tiba ditawarin, oh ya Mercy pula. Maksudnya saya kenal dengan orang-orang Mercy juga. Akhirnya Kalau seandainya sekarang ada yang nawarin, Mas nyanyi lagi dong, bikin lagu lagi dong, masih mau apa tidak? Lagu tentang apa? Apapun, tentang kemanusiaan, tentang imajinasi seorang Aiman. Ya bisa lah. Itu kan sambil jalan ya. Kadang-kadang inspirasinya tuh nggak dapat. Aku tertantang gitu. Sebagai produser musik, gua tertantang. Gimana kalau saya yang produserin? Mau nggak nyanyi? Kayaknya cuan. Karena apa? Dokter nyanyi. Maaf Dokter Tompi, tidak hanya engkau. Ada saingan lagi nih. Enggak lah, jauh lah. Jauh. Kayak menarik ya kalau Luli. Boleh kita bicarain? Iya, ya, manajernya. Kayaknya menarik deh. Aku produserin lagi. Kan besok juga kebetulan ada beberapa artis yang aku produserin. Oh iya. Nah, jadi kayak
tapi tematik sih yang dan tertarik sih kemanusiaan ini. Nah pas mendengar karya Dr. Aiman berapa enggak gitu kan, baru dan ini kayak ketemu gini kayak Iya. Nah, nanti kita akan bahas di luar podcast. Bu manajer tolong. Iya, Bu Ya. manajer ya. Kita Oke, misi banjir sudah selesai dan ini saat itu lagi aktif-aktifnya juga karena emang Masih belum masuk spesialis. iya dan sekarang kebutuhan pelayanan masyarakat juga membutuhkan dokter setiap hari Iya, di akhirnya. rumah sakit pemerintah kan, jadi Iya, itu banyak juga banyak juga. COVID, jadi kayak kesita semuanya deh di situ. Iya, tapi tetap mau nggak mau melalui grup ya virtual sama teman-teman Mercy Iya. yang untuk karena kan tetap Masih kontak-kontakan kok. perjalanan masih jauh sekali. PR Mercy itu kita bilang sama Dewan Presidium bahwa Mercy sangat dibutuhkan dan perjalanannya masih panjang. Iya, Please jangan berhenti di sini. betul. Kalau seandainya kurang apa, kita bisa pecahkan bersama mestinya. Betul. Jadi Mercy tidak sendiri. Ya, ini kan harus ada yang merawat juga. Oh, gitu. iya. Nggak bisa berdiri gitu terus selesai. Dan seharusnya makna dari lagu itu harus dimaknai sendiri dulu sama Mercy pribadi. Bahwa percayalah kita semua ada. Jadi kami di sini juga ada untuk Mercy. Insya Allah. Nah, jadi jangan biar pikirkan sendiri. Misi banjir Bandang Pakistan Ya. 2010. Ya, itu juga berangkat juga waktu masih dokter umum. Ini sebelum Jakarta kesini dulu berarti. Ya, situ lagi. Jadi lulus dari Tanjung Priok Langsung ke Pakistan. langsung kirim ke Pakistan. Iya lulus. Lulus Tanjung Priok ya langsung berangkat ke Pakistan. Akhirnya Oke. itu lagi bulan puasa, saya ingat banget tuh. Bulan puasa Sama siapa aja? Mas Iman berangkat. sama dokter Dani, sekarang satu rumah sakit sama saya beliau di Fatmawati. Nah, bedah saraf, terus sama Mbak Teis juga, sama Mbak Ita. Berapa hari? Berapa lama waktu di Pakistan? Saya agak lupa kok. 2 Tiga minggu. Kayak biasanya kalau misi kan selalu ada, Iya. karena kita harus perputaran kan, biar nggak stres juga orang yang berangkat misi. Selalu ada kloter-kloter ya. Iya pasti itu harus. 2 mingguan lah ya, 2 minggu sampai 3 kurang minggu. lebih lah 2-3 minggu. Lebaran di sana kalau nggak salah. Adha, Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri soal itu. Ada kendala nggak? Mas Iman sana ini Kendalanya waktu itu kan lagi puasa terus panas banget, banjir bandang kan ya. Iya. Jadi suhu udara tuh naik panas luar biasa. Oh secara misalnya perjalanan dan itu aman semua tidak ada kendala. Alhamdulillah Cuma sih nggak aman sih. sampai Nggak di ada sana lah masalah. ya mungkin keperbedaan cuaca dan lain-lain. Ya, Banjir karena lagi. karena cuacanya aja terus banjirnya yang harus kita atasi, terus sama kebetulan lagi puasa juga jadi betul kita ekstra ya tenaganya lah. Tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah, lancar semua. aman. Nah, setelah lihat beberapa tempat yang mungkin masih banyak tempat yang dikunjungi dan keterlibatan Dr. Aiman. Cuman menariknya, beliau ini spesialis kerusuhan dan banjir. Kalau dokter Ben spesialis perang, dokter Yogi juga di situ, dan juga dokter Henry juga berapa medan perang tuh, ada di Sudan juga dan lain-lain. Sekarang ketemu spesialis banjir dan kerusuhan. Karena memang mungkin lihat wajah beliau jadi tenang, yang rusuh jadi tenang, ya kan? Yang banjir jadi hilang stresnya. Jadi gue pikir ini dokter apa psikiater ya? Tapi itulah karena menariknya beliau ini. Nah, sekarang dari perjalanan panjang di Medical Emergency Rescue Committee ini, apa yang Mas Aiman rasakan yang bisa berbagi ke semua orang bahwa gue bersyukur bertemu rumah ini? Ya, jadi kalau buat saya kan 2010 saya datang ke Mercy itu pertama kali masuk tuh kan kita lepas sendal ya. Di depan lepas sendal. Terus di situ saya merasa nyaman. Kenapa? Karena terus kita duduk di bawah. Jadi kayak ada kesamarataan. Maksudnya nggak ada yang terlalu membumi lah kalau bahasa ya, membumi. Dan saya lebih nyaman sih. Biasanya kalau seniman lebih nyaman kayak gitu ya. Setuju. Saya nggak seniman juga sih. Cuman maksudnya mungkin ada kita pergaulannya lebih kayak membumi gitu lebih enak. Lebih enak. Kita lebih nyaman, lebih comfort. Ya udah akhirnya nyaman situ. Terus pembicaraannya juga general lah, maksudnya kita nggak membeda-bedakan suku, agama, mazhab segala macam kayak gitu. Tetap kemanusiaan jadi inti ya, dasar. Jadi tetap terhadap the most vulnerable people kita tolong ya yang paling enggak ini. 2010 akhirnya berjalan cuma ya itu akhirnya ini memang karena tambah COVID lagi ya nggak terasa. Waktu di Gaza, waktu teman-teman ke Gaza semua, Mas Aiman nggak ikut waktu itu? Enggak. Waktu itu jadi kalau untuk yang ke Gaza itu sebetulnya kan
almarhum Dr. Jose. Saya sempat bicara juga dengan beliau sebetulnya. Beliau mensyaratkan boleh, saya mau berangkat. Waktu saya minta izin, dok boleh nggak saya ikut? Almarhum bilang selama orang tua mengizinkan. Waktu itu saya minta izin sama ibu saya, cuma ibu saya nggak mengizinkan. Jadi saya tetap ikuti. Ya udahlah, akhirnya mungkin bukan jalannya saat itu. Tapi lagu itu tercipta ya sebelum atau sesudah? Enggak, lagu itu baru 2019. Tapi kan memori itu tersimpan. Tersimpan. Akhirnya saya coba tuangkan dari beberapa kejadian. Kan kadang-kadang lagu itu ada reference kan. Kadang-kadang kita nggak membuat lagu itu karya murni kita. Sebetulnya tergantung apa yang kita dengar, tanpa sadar nada itu keluar. Padahal melibatkan memori yang udah pernah ada. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang murni karya kita 100% itu nggak ada. Setuju. Jadi akhirnya saya berpikir baik dari lirik, dari itu secara nggak sadar, alam nggak sadar itu sebenarnya memori saya yang terpanggil untuk ngirim itu. Begitupun nadanya. Itu pasti ada influence dari musik-musik dari SMP saya, SMA, terus kayak gitu. Dan terangkum dalam itu memori itu yang tiba-tiba terpecah, ditambah suasananya. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau terhitung sekitar 12 tahunan ya. Sampai 13 tahunan di Mercy. Ya, kurang lebih. Dengan apapun namanya kemanusiaan ya. Masih kadang pasti ada pasang surutnya, namanya mempertahankan spirit konsistensi perjuangan ini gitu. Apalagi ditambah lagi setiap masa, setiap tahun itu berubah. Betul. Pola pandang tentang kemanusiaan sendiri berubah. Terus treatment kemanusiaan juga berubah. Bentuk-bentuk kerusuhan juga berubah. Kerusuhan sekarang di dunia maya lebih banyak dibanding dunia nyata misalnya begitu. Nah, apa yang bisa Mas Aiman rasakan bahwa seperjalanan gue nih gitu ya, ke melihat kejahatan Mercy walaupun belum beberapa negara belum sempat datang secara badan, tapi pasti teman-teman yang pulang menceritakan apa yang terjadi itu. Apa yang membuat Mas Aiman bangga dengan Indonesia? Dari sisi Mercy-nya maksudnya? Iya, dari perjalanan Mercy ini sendiri kan kita tadi. Oh iya, ya pasti rumah sakitnya lah, rumah sakit Indonesia Gaza. Iya. Ya, buat saya itu suatu kebanggaan milik bangsa Indonesia ya. Cuman kan nggak mungkin Allah membuat tiba-tiba rumah sakit gitu, pasti harus melalui tangan media. Nah, mungkin diamanahkanlah Mercy ini untuk dititipkan amanah itu kepada orang-orang di Mercy untuk membangun ini gitu. Tapi donasinya kan dari seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kan harus ada yang amanah dalam menyampaikan sumbangan itu. Donasi itu ya. Donasi itu karena nggak mudah, saya tahu untuk masuk ke sini awal-awal sulit sekali. Banyak sekarang orang bilang bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan kebanggaan rakyat Palestina sendiri. Itu jadi kayak akhirnya alhamdulillah kayak menjadi solusi lah buat kita semua tentang daerah konflik seperti ini ya. Kita tidak memberikan makanan aja, obat-obatan saja yang sekedar menyembuhkan, tapi kita memberikan tempat untuk mereka merasa aman dan nyaman, sembuh dan merasa terjaga dirinya. Dan ini gagasan yang besar sekali dan memang setelah banyak narasumber yang datang kita tanya-tanya, ternyata memang di luar kadang kepikiran nggak juga akan jadi apa tidak. Iya, kayak nggak mungkin. Itu kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kayaknya ini cuma 3D deh. Iya, kayaknya ini cuma gambar aja deh gitu. Makanya almarhum Dr. Jose ya yang sekarang juga masih ada melanjutkan perjuangan beliau kan nggak selesai sampai sini gitu. Kalau misalnya ini ditinggalkan kan ya selesai. Tetap harus ada orang amanah yang lain melanjutkan isinya. Kan di situ banyak ada suplai oksigen segala macam. Itu harus tetap mengalir ya. Nah, di saat misalnya kita bicara tentang rumah sakit Indonesia ini, Mas. Jadi kan kita kita udah tahu lah isinya ada nama-nama daerah juga ya. Dari sumbangan donasi daerah ini ada namanya, ada itu. Nah, terus dibangun lagi 2 lantai nih. Katanya udah mau bangun lagi Mercy akan pertambah lagi kan alat kesehatan dan lain-lain gitu. Nah, dari segi Mas Aiman bahwa pentingnya kemanusiaan itu dari segi apalagi Mas Aiman kan melekat seninya ya. Nah,
apa yang paling kita butuhkan bicara kemanusiaan ini, yang sensitif dari kemanusiaan itu, sehingga muncul Aiman-Aiman baru. Ya, jadi sebetulnya dalam kemanusiaan itu kan kita kadang-kadang membantu itu nggak harus hadir. Maksudnya kita membantu itu ya maksudnya bersedekah itu kan dengan senyuman pun sebetulnya sedekah. Ya. Dengan kita tidak memberi beban lebih berat kepada orang aja, kita juga udah memberikan sedekah gitu. Jadi kalau menurut saya ya, maaf kalau saya salah, cuman maksudnya kayak saya membuat musik lagu lah ya, lagu untuk memberikan inspirasi itu, saya merasa itu udah menjadi suatu, mudah-mudahan karya itu bisa menjadi sisi positif bagi kemanusiaan gitu. Nah, jadi sebetulnya sih apa aja, yang penting buat aja sisi positif. Yang nggak boleh itu kan yang diem aja. Yang nggak boleh juga diem. Yang nggak boleh itu diem aja. Yang ngapa-ngapain diem gitu maksudnya. Oke lah, itu masih lebih bagus daripada merusak gitu ya. Oke. Cuman maksud saya ya itu untuk sisi kemanusiaan menurut saya sih apa aja bisa, nggak harus dia. Mestinya orang seni lebih sensitif ya. Kebanyakan biasanya sensitif bicara kemanusiaan. Karena kan seniman itu misalnya membumi sekali kan. Misalnya seniman tadi ya. Kenapa aku tanya ini kepada Dokter Aiman? Karena kita nggak mungkin nanya kepada dokter yang lain kan, karena memang bukan berarti beliau nggak ada seninya, cuman beliau ini terlalu kontras sekali pada dokter yang seni banget gitu. Enggak juga. Nah, boleh bilang karena kepikiran di saat masih dokter umum, usia muda. Waktu mau tiba-tiba terpanggil untuk bergabung di Mercy, terus dijebak pula, bukan dijebak iya, so itu kayak terjebak situasi yang gua langsung terjun lapangan kerusuhan nih. Qadarullah. Nah, saat itu men-trigger apa yang di pikiran Mas Aiman untuk kayak gua harus gabung di Mercy deh, gabung ke dunia kemanusiaan. Ya kan sebagai dokter umum pasti mikirin juga tentang gua harus spesialis juga nih, terus finansial gua gimana, kehidupan keluarga bagaimana. Iya. Ya itu terpikir memang, tapi kan misi kemanusiaan tuh nggak tiap hari. Maksudnya saya kan relawan dokter itu kan nggak selalu ada kejadian tuh tiap hari dipanggil gitu loh. Jadi tetap ada waktu-waktunya, dan kadang-kadang kan digilir yang udah belum pernah, nanti yang dia yang maju gitu, ganti-gantian kan. Iya. Jadi tetaplah ada waktu sih kalau itu. Nggak ada. Tapi tetap ada mau sih, kalau nggak ada maunya juga ngapain ya? Iya. Banyak orang yang nggak mau. Kenapa? Penting diri sendiri aja gua belum selesai. Ya. Gimana gua harus bantu orang gitu? Ya, saya juga itu sih manusiawi ya. Maksud saya tapi dengan saya ini kan saya belajar, karena keikhlasan itu harus dilatih menurut saya. Maksudnya nggak bisa kita membantu orang tanpa kita latihan. Oke. Nah, salah satu medianya yaitu tadi menjadi relawan, kan kita bisa melatih. Nah, dari situ menurut saya sih itu. Makanya namanya relawan ya, serela apa Anda? Iya, serela apa? Kalau dia nggak rela berarti nggak relawan. Nah, iya, itu dia. Dan itu perlu latihan. Itu perlu melatih latihan. Keikhlasan itu harus dilatih, nggak bisa datang tiba-tiba. Dan Mercy salah satu rumah yang untuk baik bisa untuk melatih itu. diri. Nah, waktu itu saya berpikir seperti itu. Saat itu ya. Ya. Wow. Pertanyaannya, kapan kita mulai latihan, teman-teman? Sampai sekarang masih latihan. Mas Aimannya sampai sekarang masih latihan. Ya, karena keikhlasan itu susah. Mau kayak gimana pun pasti ada tiba-tiba tek. Nah, itu harus dilatih. Iya, tiba-tiba keikhlasannya itu muncul bahasan, akhirnya nggak ikhlas, akhirnya nggak rela, gitu kan. Karena nggak sempurna, kita nggak sempurna. Nah, makanya butuh latihan. Betul. Butuh dibiasakan, gitu ya. Nah, ternyata itu tipsnya. Jadi kalau kita mau belajar ikhlas, jangan jauh-jauh datang ke Mercy. Mercy Indonesia, belajar ikhlas. Udah deh, gitu dulu deh. Bagaimana lelah kita jadi lillah, kan dari hal-hal kecil. Bagaimana yang kayak Mas Aiman bilang tadi, ya lu nggak bisa bedah orang, minimal lu bisa ngebedah lagu ini nih jadi enak gitu. Lu nggak bisa bedah, kita nggak bisa merawat pasien, tapi bisa merawat karya-karya budaya bangsa. Nah, itu kan jadi cukup dibutuhkan juga buat Mercy, karena Mercy juga bukannya dokter semua isinya loh. Betul. Musisi juga ada, walaupun dokter juga. Gitu. Nah, sekarang mau putar bahas ke lagu Firman Gaza. Kenapa pilih Fadly? Kenapa mengiyakan sebagai pencipta lagu, songwriter? Boleh nih, Fadly nih. Apa karena nama besarnya atau karena timbre suaranya atau apa yang saat itu pertimbangan Mas Aiman? Saya tuh nggak kepikiran sebetulnya dengan buat saya Bang Fadly tuh lagi legend. Legend. You are lucky.
Lucky person. Iya. Iya, betul. Karena saya tuh ingat, saya tuh kalau SMA ngeband itu lagu Padi, Sobat Bener harus mas, dimainin. bener mas, setuju itu. Berarti seusia kayaknya kita. Nggak, gue lebih muda. Karena legend wajar aja lagunya. Mas Aiman dengar, aku juga dengar. Iya. Masih ada tuh Sobat ya. Sobat. Terus ada Mahadewi. Waduh. Begitu Mbak Luli kontak saya tuh nggak buat lagu ini emang tadi saya bilang. Saya sebenarnya melatih aja. Iya. Kebetulan yang lagu pertama itu saya juga ucapin terima kasih tuh sama Bang Irfan Casmala. Oke. Nah, karena Bang Irfan Casmala ngebantu banget tuh string-string di kalau Isiannya dengar saat lagu itu. yang versi saya ya. Yang versi saya sendiri itu awal lagunya itu Bang Irfan, padahal saya cuma dikenalin sama Bang Irfan Casmala tuh sama temen secara nggak langsung gitu. Terus saya WhatsApp, Bang mau bantu nggak? Ini saya kan ada lagu buat ini waktu pertama ya. Iya. Terus Bang Irfan Casmala, oh boleh deh gitu. Saya Gua bantu denger isi deh, stringnya, kita coba kirim lagunya. Saya belum pernah ketemu sama beliau. Allah. Belum pernah. Nah terus udah. Abis itu tiba-tiba jadi dia kirim lagi nih. Beliau kirim lagi, oh udah jadi. Akhirnya saya minta tolong teman saya tolong di combine gitu ya. Ternyata ya jadinya lumayan. Maksud saya buat saya dan beliau nggak minta apa-apa gitu. Ini mas seorang songwriter sangat puas saat itu. Saya senang banget. Saya senang banget. Oh ya udah selesai sampai situ kan. Tiba-tiba setahun kemudian itu Mbak Luli kontak sama Bang Fadli, yang bener Mbak, saya nggak usah nyanyi deh, Bang Fadli aja yang nyanyiin semuanya, saya bilang. Nggak, maksudnya saya tahu saya bukan siapa-siapa kan. Udah nggak apa-apa, Bang Fadli aja yang nyanyiin aja, saya nggak usah. Terus tiba-tiba Mbak Luli udah nyanyi bareng, yang bener Mbak, saya nggak enak. Ternyata cara Allah seunik itu ya. Luar biasa. Ternyata gue bilang kalau Mas Aiman coba bayar tuh string sekian section. Waduh, itu berapa? Belum lagi ilmu beliau. Iya. Niat beliau untuk benar-benar dengerin lagu dan berkontribusi Iya, saya tahu mahal sebetulnya kayak gitu. Apalagi nama beliau kan Iya, you are lucky. Iya, Mas Putra terus Fadli. Iya. Itu legend yang salah satu artis yang suaranya mahal sekali. Mahal. Dan Allah permudah itu. Aku belajar dari ikhlas itu dari situ. Nah, itulah. Cara Allah sebut canda ini. Iya, saya sempat berpikir sebut canda ini. Saya sempat mikir gitu. Ya, bercanda nih. Nggak buat kita ya, mungkin buat kita yang suka musik apalagi dengar lagu Padi gitu ya. Boro-boro mau ketemu ini ya, karena kita suka karya-karyanya, tone-nya khas banget, karakter ya tanpa lihat mukanya nih. Wah, Bang Fadli yang nyanyi nih, udah tahu banget gitu. Tiba-tiba ditawarin nyanyi bareng. Aduh, itu tuh kayak terus lagu saya lagi. Anda menang. Saya ngerasa aduh bercanda nih. Anda menang banyak. Luar biasa. Nah itu yang saya bilang, banyak hal yang di hidup ini kita tidak bisa tebak dan kita bisa sangka-sangka. Maka berhentilah untuk bersuuzon. Jadi belajar dari beliau, nggak ada mikirin apa-apa. Ibaratnya ternyata ikhlas itu seperti maaf ternyata ikhlas itu seperti buang air seni. Nggak pernah mikir tuh ngalir kemana. Kalau di rumah ternyata jadi sumur lagi, diminum lagi. Saking kita nggak mikirin apa yang kita perbuat. Jadi ternyata seindah itu. Allah jawab perlahan-perlahan ya. Bayangin main string section diisiin. Di sebelum karya sama Fadli, lagu ini, lagu-lagu beliau ada yang bantuin. Terus Bang Fadli dengan rendah hatinya, kenapa tidak untuk saya iniin. Takeda. Iya, di arrange ulang lagi. Maksudnya mau beliau Mahal, itu mahal. Iya, kalau kita coba bicara nominal. Iya. Ya kan, tapi lagi-lagi ternyata hidup Tuhan maha asik ya. Iya. Tuhan maha asik. Secara sufi ini asik sekali. Dan cukup apa ya? Itu cukup terngiang sih notasinya. Lagu itu yang mungkin kita hanya butuh push lebih luas lagi sih Mas. Karena banyak orang yang mesti merasakan bahwa saudara-saudara kita di sana masih membutuhkan kita. Walaupun kita kan mikirnya selalu ada perang-perang ya. Padahal pasca perang itu sangat penting juga. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sosial etis mereka di sana nanti, bagaimana pertumbuhan mereka, anak-anak adik-adik kita di sana. Betul. Nah, jadi kayak dapat Fadli, menang banyak sih. Kalau ini thank you ya. Kalau ini thank you nemuin aku sama Dr. Aiman. Aduh. Nah, rilis tahun 2019 ya? 2019 kalau nggak salah. 2019 terus tiba-tiba akhir tahun Mbak Luli kontak kalau nggak salah. 2019 ya Mbak ya? 2019. Oke. Sempat. Wah menarik sih. Teman-teman harus nonton sih itu Firnat Gaza di YouTube juga, dengerin audionya, video klipnya juga asik, suara-suara karyanya juga asik sih. Nah, waktu kendala recording sama Mas Fadli,
cukup deg-degan? Maksudnya pasti sebagai songwriter kan nggak enak tuh, Bang bisa nggak notasinya kayak gini aja? Pernah nggak terjadi itu misalnya? Iya. Kalau Atau bebasin beliau gitu? Wow, bebas lah. Yang maksudnya saya tahu diri kan. Nah, beliau jam terbangnya lebih banyak. Bang Takeda tetap lebih banyak jam terbangnya dengan Rusan. Saya ngerasa udah terserah mau diapain lagunya silakan aja deh. Maksudnya Saya ngikut deh gitu ya. ngikut aja lah. Tadinya kan saya bilang udah nggak apa-apa Bang Fadlinya aja yang nyanyiin. Saya nggak mikir saya ikut waktu Mbak Luli nyuruh. Saya pikir Mbak Luli minta lagunya buat dinyanyiin Bang Fadli gitu. Ya silakan aja Mbak, saya bilang. Ya suruh nyanyi bareng ya alhamdulillah. Tapi akhirnya enak, trio ini enak. Oh ya, ada Dr. Aiman di situ, ada Bang Fadli itu kayak udah simfoni sekali tuh, ada berapa karakter suara yang lain. Jadi kayak wah ini enak nih lagu. Gitu. Alhamdulillah. Tetap berkarya. Iya. Mas Aiman. Sama-sama, makasih banyak. Sebelum kita tutup, jadi sebelum kita bicara banyak tentang siapa beliau sebenarnya, aku nggak mau kupas di episode ini karena memang ini episode perkenalan. Jadi tahu dulu secara luas, secara umum Dr. Aiman ini siapa dan bagaimana. Nanti baru kita bahas tentang syaraf ya, tentang kemanusiaan dan lain-lain. To be continue ya. Nah, sebelum itu, Mas Aiman tolong sampaikan sedikit ke teman-teman di luar sana yang mungkin ingin juga terpanggil berbagi di dunia kemanusiaan. Apa yang ingin disampaikan kepada kita teman-teman muda, walaupun siapa mau muda itu mereka bukan usianya, tapi jiwanya untuk ayolah kita sama-sama tentang bicara tentang kemanusiaan. Ini kalau secara saya pribadi ya, maksudnya secara saya pribadi memandang, karena kan gini, untuk sisi kemanusiaan itu nggak harus ke satu NGO gitu. Apapun itunya. Jadi maksud saya kita lebih memulai dari diri kita sendiri aja. Maksudnya saya juga masih banyak banget kekurangan. Tadi yang saya bilang itu harus dilatih gitu. Karena kalau kita nggak latih dalam keseharian pasti ada khilafnya. Tapi abis itu kita coba lagi latih gitu. Harus jadi kebiasaan. Walaupun sampai sekarang saya masih banyak melakukan kesalahan gitu. Maksudnya untuk keikhlasan dalam kemanusiaan. Tapi ya itu saya cuma berpesan ya kita saling mengingatkan, tapi harus dimulai. Gitu. Harus dimulai. Dari yang kecil aja, dari diri kita. Salah lagi ya nggak apa-apa. Ulang lagi aja. Daripada nggak memulai gitu. Ya itu aja sih. Oke. Ya. Wah luar biasa. Nah apa yang bisa kita dapat terambil sedikit bahwa kata Dr. Aiman, Mas Aiman mengatakan gini, usia muda sebenarnya pesan beliau itu usia muda tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa bergabung secara kemanusiaan, tidak bisa terjun langsung ke masyarakat. Justru sangat mudah lah kita produktif untuk membangun masyarakat, jangan menunggu tua. Ya terus apapun yang teman-teman punya, dari segi apapun yang teman-teman rasakan punya kelebihan yang Allah titipkan, baik itu dari seni, baik itu dari kreatif, baik itu dari skill, baik itu dari knowledge atau apapun, coba sisihkanlah untuk kemanusiaan dan tetaplah belajar ikhlas karena ikhlas itu perlu dilatih kata beliau. Nah pelajaran dari beliau juga bahwa tawadu itu penting, rendah hati karena ternyata kita tempat khilaf dan lupa, dan tetap berkarya sampai kapanpun karena dunia masih membutuhkan karya-karya hebat karena kita percaya bahwa seni mampu merubah dunia karena seni merubah manusia. Dan sebelum kita tutup, kita pengen dengar Mas Aiman nyanyiin lagunya langsung live. Ya. Nah ini nih yang khawatir nih. Soalnya emang manajer nggak pernah dikasih job off air, jadi lupa. Kasih off air, kasih on air mulu. Ya dan nggak suruh nyanyi jadi lupa gitu. Bang Putra bantuin ya. Saya bantuin. Aduh ya Allah. Salah dikit nggak apa-apa ya. Ini 2000 lama banget benar, saya nggak pernah ini lagi. Nah itu kita bilang kalau pencipta sah-sah aja. Sah saja. Ya kan sah-sah. Masa itu yang bikin lagu ya kan? Oh dibilang versi baru dia. Siap. Yuk. Oke. Bismillah. Firnat Gaza, Mas Aiman. Mata telah terpejam,
Tubuh telah terbujur kaku. Anak itu terdiam membisu, tak percaya apa yang telah terjadi. Bang. Air mata menetes tak terasa, hancur raga tapi bukan jiwanya. Tak perlu kau mengerti, cukuplah miliki hati nurani. Berhentilah larut dalam duka, percayalah kita semua ada. Firna Gaza. Malam sunyi telah terhenti, berjuta misil memecah sepi. Tetap kuat langkahkan kaki untuk menjaga takdir dari Ilahi. Berhentilah larut dalam duka, percayalah kita semua